warzuqni fahman. Saudaraku Seman Sakidah, para pendengar dan para pemirsa dimanapun antuna berada, alhamdulillah segala puji dan syukur kita ucapkan kepada Allah Subhanahu wa taala atas limpahan rahmat dan karunia-Nya kepada kita semua. Sehingga di kesempatan pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita kembali dipertemukan oleh Allah Tabaraka wa taala. Tentunya masih bersama radio kebanggaan kita semuanya, yakni Radio Hidayah FM, bersama menyongsong hidayah di bawah naungan Al-Quran dan Sunnah. Salawat dan salam tak lupa pula kita ucapkan buat Nabi kita tercinta, Rasul kita yang mulia Muhammad bin Abdullah. Salawat wassalamu alaih, dan juga buat keluarganya, sahabat-sahabatnya, dan juga buat orang-orang yang ikuti beliau hingga hari kiamat nantinya. Baik, khotul iman azani Allah wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Seperti biasa di Selasa pagi menjelang siang yang berbahagia ini kita akan kembali menyimak dan mendengarkan sebuah kajian ilmiah Islam yang kita siarkan secara langsung dari studio Radio Hidayah bersama guru kita Ustaz Samsurijal Abu Fauzan hafizahullah, yang melanjutkan dari bahasan kitab Al-Adabul Mufrad. Dan alhamdulillah dengan izin Allah Subhanahu wa taala, Al-Ustaz telah bersama kita di studio di kesempatan yang berbahagia ini. Dan seperti biasa, ikhwatal iman azanillahu wa iyyakum, dimanapun antuna berada, di akhir kajian nanti kita buka soal jawab yang mana antuna bisa bertanya secara langsung dengan menghubungi kami di 08117530.000, ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444, baik SMS maupun WhatsApp. Baik sahabat hidayah dimanapun antuna berada, yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah Tabaraka wa taala. Sebelum kita mulai acara kita di pagi menjelang siang yang berbahagia ini, terlebih dahulu ana Rudi Abu Muawiyah menyapa Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Nah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Ustaz pagi hari ini Ustaz? Alhamdulillah khair. Khair ya Ustaz, barakallahu fik Ustaz ya. Jazakallah khair Ustaz telah menyempatkan waktunya di kesempatan yang berbahagia ini untuk kami kembali menimba ilmu bersama Ustaz di kesempatan yang berbahagia ini. Baik, khotul iman azanillah wa iyyakum, adapun subjudul kita di pembahasan kitab Al-Adabul Mufrad kitab Al-Adabul Mufrad kita di pagi ini, kita akan membahas yakni tentang tidak menyakiti tetangga, tidak menyakiti tetangga. Baik, ikhwatal iman azinallahu wa iyyakum, langsung saja kita simak dan dengarkan. Kepada Ustaz kami persilakan, falyatafaddal mashkura. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin. Nabiyyina Muhammadin alaihi salatu wassalam, rahmatan lil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وأصحابه ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. Ikhwani wa akhwati fiddin, para pemirsa dan para pendengar Radio Hidayah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah wa syukurillah, kembali kita bersua di hari yang berbahagia ini, tepatnya di hari yang ke-27 dari bulan Ramadan yang penuh berkah. Semoga Allah Azza wa Jalla memberikan kita umur yang panjang dan kesehatan yang cukup di dalam ketaatan kepadanya subhanahu wa ta'ala, sehingga kita dapat menyelesaikan Ramadan ini dengan sempurna, dan keluarnya kita nanti mendapat predikat takwa
yang memang itulah menjadi tujuan utama dari perintah puasa Ramadan. Kemudian salawat dan salam tercurahkan selalu buat baginda Rasul Muhammad ibn Abdullah sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Mudah-mudahan dengan banyak-banyak bersalawat kepada beliau dan kita ikuti pula dengan melangkah menapak tilas perjalanan hidup beliau sallallahu alaihi wa alihi wasallam, terutama di dalam menciptakan hakikat ubudiyah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Kembali kita lanjutkan pelajaran kita dari kitab Sahih Al-Adab Al-Mufrad. Kita akan membaca hadis yang dibawakan oleh Imam Abu Abdullah Muhammad bin Ismail bin Ibrahim bin Muirah Al-Bukhari rahimahullahu taala di bab yang ke-57, yaitu bab la yu'zi jarahu. Satu bab yang masih berkenaan dengan hubungan bertetangga, bagaimana sikap dan akhlak serta etika yang diajarkan oleh agama kepada setiap pemeluknya di dalam menjalani kehidupan bermasyarakat, kehidupan bertetangga, kehidupan berteman, bersahabat, dan semacamnya. Salah satu di antaranya adalah tidak mengganggu, tidak menyakiti tetangga. Di dalam bab ini, Imam Al-Bukhari rahimahullahu ta'ala membawakan beberapa hadis. Pertama sekali adalah hadis Abu Hurairah Abdurrahman bin Sakhar Ad-Dawsi Al-Yamani radhiyallahu ta'ala anhu, di mana beliau menceritakan tentang sebuah peristiwa di mana pernah dikatakan atau ditanyakan kepada Nabi yang mulia alaihi salatu wasalam tentang sesuatu yang berkenaan dengan tetangga ini. Apa kata si penanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Ya Rasulullah, wahai Rasulullah, inna fulana taqumul lail wa tasumun nahar wa taf'al wa tasaddaq wa tu'zi jiranaha bilisaniha." Ya Rasulullah, ada si Pulana. Pulana ini adalah kiasan yang bermaksud seseorang. Di sini yang ditanyakan adalah perihal tentang seorang wanita. Yang mana Pulana ini adalah orang yang rajin melakukan qiyamul lail dan juga rajin melaksanakan puasa-puasa sunnah. Di siang hari dia berpuasa, di malam hari dia bangun untuk menghidupkan malam-malamnya. Bukan hanya itu, dia juga orang yang ahli dalam bersedekah. Akan tetapi bersamaan dengan itu semua, kelebihan yang dia miliki, dia juga punya sesuatu yang tidak selaras atau tidak balance bahasa sekarang dengan kebiasaan-kebiasaan mulia yang tadi dia miliki dan dia lakukan itu. Apa yang menjadi kebiasaan buruk dia atau sesuatu yang tidak baik ini adalah dia biasa suka atau sering menyakiti tetangganya.
menyakiti dengan lisannya, tutur katanya, ucapan lisannya, dan semacamnya. Mendengarkan pertanyaan ini, apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "La khaira fiha wa hiya min ahli nar." Nah, kalau begitu keadaannya, begitu kenyataannya, maka orang yang seperti itu, si fulana itu, kata Nabi, tidak ada kebaikan padanya. Tidak berarti kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu tidak ada gunanya. Bahkan kata Nabi, dia termasuk di antara penghuni neraka. Mendengarkan jawaban Nabi ini, si penanya kembali mengungkapkan pertanyaannya. Qalu, "Ya Rasulullah, wa fulana tusalli al-maktubah wa tasaddaqa bi aswar la tu'zi ahadan." Ah, kalau begitu ya Rasul, ini ada sosok lain lagi, si fulanah lagi. Kalau sholatnya biasa-biasa saja, cuman sholat wajib saja, sholat fardu. Enggak pula hebat qiyamul lail, enggak pula hebat sunnah, rawatib, qabliyah, rawatib ba'diyah, tidak. Dia hanya sholat fardu saja. Bersedekah ya dia sedekah, ada sedekahnya, tapi biasa-biasa saja. Di sini dikatakan bi aswarin. Aswar jamak dari saur, yaitu kit'atun minal akid, itu sepotong roti, sepotong roti. Jadi biasa saja amalan dia, enggak seperti orang yang ditanyakan pertama tadi. Sholat ya dia sholat, tapi sholat fardu saja. Ada juga sedekah infaknya, tapi ya biasa aja, sepotong roti berapa lah ya kan. Nah, dalam pandangan manusia. Tapi dia punya keistimewaan lain, atau dia punya nilai eh, nilai plus atau nilai baik dalam bentuk yang lain. Apa itu? La tu'zi ahadan. Dia nggak pernah menyakiti seorang pun. Dia tidak pernah menyakiti seorang pun. Bagaimana pula dengan orang seperti ini ya Rasul? Faqal, Nabi katakan, faqala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, hiya min ahli jannah. Nah, orang ini kata Nabi, ini adalah di antara atau karakter sifat kepribadian di antara penghuni surga. Subhanallah. Inilah hadis yang pertama yang dibawakan oleh Imam Bukhari rahimahullahu taala di dalam bab ini. Nah, apa yang bisa kita ambil dari hadis yang mulia ini ya ikhwah, sebagai mutiara hikmah, sebagai pelajaran? Pertama sekali, bahwa yang akan meningkatkan kedudukan dan martabat seorang hamba di sisi Allah Azza wa Jalla bukanlah semata-mata ibadah-ibadah fardiyah saja. Bukan hanya itu saja. Bahkan dia tambahkan dengan ibadah-ibadah sunnah pun juga bukan hanya sebatas itu. Akan tetapi ada jalan lain, ada sisi lain, ada bentuk kebaikan-kebaikan lain yang barangkali mungkin terabaikan oleh kita-kita. Atau barangkali orang tidak menganggapnya seistimewa itu. Kiranya di mata syariat itu bisa terjadi. Bahkan sesuatu yang terabaikan oleh banyak orang ini kiranya di mata Allah Azza wa Jalla justru lebih bermakna dan lebih bernilai bila mana ia dijaga. Dia akan menjadi wasilah, jembatan untuk menghantarkan seorang hamba ke dalam surga.
Dan bila mana ia diabaikan, maka dia bisa pula menjadi sarana dan wasilah atau asbab untuk menyeret seorang hamba ke dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Sekalipun dia telah menunaikan kewajibannya, bahkan telah menambahkan amal-amal sunnahnya, tapi kalau poin ini dia abaikan, justru tidaklah bermakna kebaikan-kebaikan yang dia lakukan itu. Menunjukkan bahwa sesuatu ini adalah sesuatu yang tidak kalah berharganya, tidak kalah pentingnya, dan tidak patut dan tidak pantas untuk disia-siakan. Apa itu? Adalah poin yang berkaitan dengan muamalah, hubungan, interaksi dengan tetangga, dengan seseorang, dengan sahabat, dengan orang-orang yang ada di sekitar kita. Lihatlah apa yang ditanyakan kepada Rasul tadi. Ada dua konteks yang berlawanan. Yang satunya adalah ahli ibadah. Solatnya bukan hanya yang fardu saja, tapi dia menghidupkan malam-malamnya untuk bermunajat kepada Allah SWT. Puasanya bukan hanya Ramadan saja. Akan tetapi dia tidak alfa dari puasa-puasa sunnah. Akan tetapi Nabi katakan la khaira fiha. Kebaikan itu enggak ada gunanya, enggak ada artinya untuk dirinya. Dikarenakan dia mengabaikan satu sisi yang berurusan dengan atau yang berkenaan dengan hubungan muamalah tadi. Dia yang salat rajin, dia yang puasa rajin, banyak empat sedekahnya. Tapi bersamaan dengan itu, lisannya juga tidak berhenti, tidak selamat, tidak aman darinya orang-orang yang ada di sekitarnya. Dia menyakiti, tutur katanya menorehkan luka di hati yang mendengarkan, sikap dan perbuatannya menyayat-nyayat luka di hati orang yang ada bersamanya. Kalau itu yang dia lakukan, sekalipun dia telah memiliki banyak kebaikan-kebaikan yang lain, Nabi katakan la khaira fiha, enggak ada gunanya. Tidak ada gunanya. Ini menunjukkan kepada kita ya akhwani, perkara muamalah, hubungan baik dengan sesama, menjaga diri dari segala hal yang akan menyakiti hamba-hamba Allah, itu adalah sesuatu yang mesti kita jadikan sebagai orientasi utama dalam program kita di dalam menata diri, menata jiwa, meningkatkan kualitas diri, jati diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Karena kalau ini tidak kita perhatikan, tidak kita rawat, tidak kita jaga, maka dia akan bisa menghilangkan nilai dan makna kebajikan-kebajikan lain yang mungkin juga sudah kita lakukan dan kita jaga. Ini yang pertama. Berarti orang yang rajin sholat, orang yang rajin puasa, orang yang rajin bersedekah, berinfak, mestinya dia juga orang yang selalu memperhatikan dirinya di dalam bermuamalah dengan sesama. Memperhatikan lisannya, tutur katanya, memperhatikan sikap dan tindak tanduknya. Dia pastikan bahwa apa yang akan dia lakukan tidak akan mengganggu, apalagi menyakiti orang-orang yang ada di sekitarnya. Akan tetapi sebaliknya, sisi yang kedua atau bentuk yang kedua yang ditanyakan oleh seseorang kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam adalah berkenaan dengan orang yang tidak pula punya kehebatan lebih dalam ibadah.
Dia hanya melakukan yang wajib-wajib saja. Salatnya cuma maktubah, puasanya juga hanya Ramadan. Infak sedekah kalaupun ada, tapi ya biasa-biasa saja. Akan tetapi bersamaan dengan itu semua keterbatasannya di dalam kebajikan tadi, dia punya sesuatu yang dia pertahankan, yang dia perjuangkan, yang dia berusaha untuk menjadikan dirinya konsisten di atas sifat itu, yaitu tidak mau mengganggu, menyakiti, apalagi menzolimi orang lain. Subhanallah. Ketika ini ditanyakan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa yang dikatakan oleh Nabi? Kalau memang begitu keadaannya, begitu realitanya, nah inilah dia di antara penghuni surga Allah Subhanahu wa taala. Ikhwani wa akhwati fid din rahimani wa rahimakumullah. Ini menunjukkan kepada kita betapa besarnya perkara hubungan dengan sesama ini. Betapa besarnya hak-hak orang yang kita bersentuhan dengannya, kita bermuamalah dengannya, kita berinteraksi dengannya, kita bertetangga dengannya. Mungkin kita berkolaborasi, mungkin kita bekerja sama dan semacamnya lainnya. Maka hendaklah kita jaga. Pastikan hubungan kita hubungan yang baik dengannya, hubungan yang harmonis. Ucapan lisan kita pastikan kalau tidak akan bisa memberikan motivasi, kebahagiaan, kegembiraan, sekurang-kurangnya jangan menyakiti. Jangan sampai mengganggu hati dan perasaannya. Ini yang dipesankan oleh Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Bahkan disebutkan oleh para ulama, orang yang memang punya karakter kebiasaan buruk kepada tetangga ini, kepada sahabatnya, kepada orang-orang yang ada di sekitarnya, ini termasuk cerminan dan termasuk ke dalam kelompok orang yang disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai muflis nanti pada yaumul qiyamah. Orang yang akan bangkrut. Orang yang akan bangkrut. Kenapa bangkrut? Dikatakan bangkrut karena dia pulang ke kampung halamannya bukan dia tidak membawa perbekalan, bukan dia tidak punya simpanan dan tabungan, ada. Akan tetapi bersama dengan itu dia juga telah memiliki perkara-perkara hal-hal yang akan menggerogoti dan akan melululantahkan bekal yang telah dia persiapkan itu. Dan ini disebutkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis sahih. Beliau sampaikan dalam bentuk pertanyaan kepada sahabat-sahabat beliau. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wasallam? Atadruna mal muflis? Wahai para sahabat, tahukah kalian siapa itu orang yang bangkrut? Kalau mereka menjawab, al-muflisu fina man la dirham lahu wa la mata. Orang yang bangkrut persis kami ya Rasul adalah orang yang gak punya uang, gak punya harta, gak punya dinar. Dan itu juga yang kita pahami. Dan yang kita anggap sebagai orang bangkrut. Tadi dia punya harta ya, punya uang, punya kendaraan, punya rumah, punya usaha. Sekarang hilang semua. Berarti orang ini disebutlah orang yang sudah bangkrut atau orang yang pailit. Kalau dalam perspektif dunia, ya benar. Itulah orang yang bangkrut. Akan tetapi pertanyaan Nabi ini bukanlah bercerita dalam konteks kehidupan dunia.
Akan tetapi yang dimaksudkan oleh Nabi adalah orang yang bangkrut nanti pada yaumul qiyamah. Makanya jawaban Nabi ketika itu bukan Nabi mengomentari dari sisi keduniaan, tapi Nabi arahkan jawabannya kepada kehidupan pasca kematian kita. Apa kata Rasul sallallahu alaihi wa alihi wasallam? Innal muflisa min ummati ya'ti yaumal qiyamati bi salatin wa siyamin wa zakatin. Sesungguhnya orang yang bangkrut atau kalau mau dikatakan yang paling bangkrut di antara yang bangkrut di antara umat Nabi. Yang dimaksudkan oleh Nabi adalah orang yang datang pada yaumul qiyamah nanti dengan membawa pahala salat, membawa pahala puasa, membawa pahala zakat. Akan tetapi bersama dengan itu kata Nabi dia juga apa? Wa ya'ti wa qad syatama hadza wa qadhafa hadza wa akala mala hadza wa safaka dama hadza wa daraba hadza. Dia juga datang pada yaumul qiyamah menghadap kepada Allah dengan membawa poin-poin buruk. Di antaranya apa? Dia mencaci si fulan, menuduh si fulan, makan harta orang dengan cara yang tidak halal, menumpahkan darah orang, memukuli orang, ya. Jadi dia mau dua 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 simpanan atau dua benda yang berlawanan. Yang satunya kebaikan, yang satunya adalah keburukan. Terus kenapa jadi bangkrut? Karena kata Nabi fayu'ta hadza min hasanatihi wa hadza min hasanatihi. Kebaikan yang dia bawa tadi pahala salat, pahala zakat, pahala puasa dan pahala-pahala lain tentunya. Ini bukan tahdid ya, ini bukan pembatasan, ini adalah uh, penjelasan. Contoh. Jadi pahala-pahala yang dia bawa tadi dipakai untuk membayar hutang-hutang yang belum lagi dia selesaikan sebelum dia wafat itu. Yang dia cela tadi dibalas dengan pahala amalnya itu. Diberikan pula kepada orang yang dia tuduh macam-macam. Diberikan pula kepada orang yang hartanya dulu dia makan dengan cara yang tidak halal. Diberikan pula kepada orang yang dia pernah tumpahkan darah ketika di dunia. Dia berikan pula kepada orang yang pernah dia pukuli, dia pernah cambuki dan semacamnya. Sehingga kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Fa idza faniyat hasanatuhu qabla an yuqda ma alaihi, ukhidha min khotoyahum, faturihat alaihi, summa turiha finnar." Karena sudah habis pahala yang dia punya, ini tadi belum lagi terselesaikan hutang-hutang yang dia punya pula. Maka diambillah dosa orang-orang tadi. Dosa orang dia sakiti, yang dia tuduhi, yang dia caci maki, yang dia rampas hartanya, yang dia tumpahkan darahnya. Diambil dosa-dosa orang itu, ditimpakan kepadanya. Kemudian dia pun dilemparkan oleh Allah SWT ke dalam neraka. Waliyahzubillah. Coba lihat. Jangan main-main dengan masalah ini ya kawan. Jangan main-main. Ucapan lisan. Pastikan jangan sampai ucapan lisan ini yang akan menguras pahala kita habis nanti pada yaumul qiyamah. Jangan sampai pahala-pahala amal kita ini akan terkuras oleh perbuatan-perbuatan, kebiasaan-kebiasaan buruk yang mungkin kita anggap sepele ketika di dunia. Nabi telah kabarkan itu. Di antaranya, jangan sampai caci maki orang. Jangan tuduh orang bukan-bukan. Jangan makan harta orang tidak benar. Jangan bermudah-mudah numpahkan darah orang, memukuli orang. Karena itu pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Kalau tidak diselesaikan di dunia, pasti akan dikisos nanti pada yaumul qiyamah. Inilah yang juga digambarkan oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam dalam hadis tadi. Orang yang rajin puasa, rajin salat malam, puasanya banyak, dia bersedekah, dia punya kebaikan, tapi akhirnya tidak ada arti dan gunanya
karena dia juga melakukan keburukan-keburukan, sikap yang tidak sepatutnya terhadap tetangga, terhadap orang-orang yang di sekitarnya dan semacamnya. Jadi ini menunjukkan kepada kita ya ikhwani bahwa kemuliaan seseorang di sisi Allah Azza wa Jalla bukanlah dilihat dari amal-amal lahiriah atau ibadah-ibadah mahdhah yang dia lakukan. Akan tapi tidak kalah penting, dia juga harus memperhatikan sisi adab, etika, akhlak dalam bermuamalah dengan sesama. Bahkan dalam hadis yang lain, hadis Abdullah bin Amr bin As radhiyallahu taala anhu, ketika Nabi pernah berkata kepada mereka tentang salah seorang sahabat Ansar. Ketika Nabi di masjid beliau, Masjid Nabawi bersama dengan sejumlah para sahabat, di antaranya ada Abdullah bin Amr bin As. Kata Nabi, kalau kalian mau tahu, mau lihat penghuni surga, maka tengoklah orang yang akan datang ini. Maka tidak lama kemudian datanglah seseorang. Keesokan hari, Nabi juga berkata yang sama. Kalau kalian ingin melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Tidak lama berselang waktu datang pula orang yang sama, orang yang kemarin juga. Sehingga penasaran, sahabat penasaran, wah berarti memang ini nih orang yang dimaksud Nabi ini. Soalnya kemarin yang datang setelah Nabi berkata dia juga. Sekarang yang datang setelah Nabi berucap itu dia juga. Nah tapi masih 50-50 lah. Keesokan hari lagi, hari ketiga, Nabi juga berkata yang sama. Kalau kalian mau tahu, mau melihat penghuni surga, maka lihatlah orang ini. Ditunggulah oleh para sahabat. Ketika sudah datang, kiranya orang yang kemarin datang juga datang. Berarti jelas ini yang dimaksud oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Jadi tidak ada ihtimalat lagi, tidak ada kemungkinan-kemungkinan yang lain. Jelas nih, memang si pula ini yang dimaksud. Dia orang biasa-biasa saja. Sehingga timbullah kekhawatiran, penasaran, bahkan mungkin ada yang iri di antara sahabat. Iri di bawah ini boleh ya, hasad dan bawah ini boleh. Nanti kita sudah sering dengar hadis ini, kita tidak akan bahas itu. Di antaranya yang penasaran tingkat tinggi itu, yang cemburu itu adalah Abdullah bin Amr bin As. Akhirnya dia ikutilah orang itu. Apa betul lah kehebatannya? Kok sampai-sampai Nabi katakan dia sebagai penghuni surga itu Nabi ucapkan berulang kali di hari yang berbeda. Pergilah diikuti sampai tahu rumahnya. Abdullah bin Amr berpikir gimana lah caranya. Saya mau lihat nih apa yang dikerjakan orang ini di rumahnya sehingga dia bisa menjadi penghuni surga. Yang mengatakan itu adalah Nabi. Dia jumpailah orang itu. Dia katakan, wahai paman, bolehkah aku numpang menginap di rumah engkau ya paman? Kebetulan aku lagi ada sedikit masalah. Ada yang kita lagi kira. Barangkali mungkin dia yang dipahami oleh si pemilik rumah ini mungkin dia mau minta nasihat atau mungkin dia mau menenangkan dirinya. Ya silakan, silakan. Sebenarnya masalah yang sedang berkecamuk di hati dan dipikir Amr bin As ini, Abdul bin Amr ini, bukan urusan dia dengan keluarganya, bukan dengan temannya, bukan dengan usahanya, tapi penasaran ada apa dengan orang ini. Kok Nabi katakan dia di antara penghuni surga? Numpanglah dia nginap di situ. Malam-malam dia tengok-tengok, diam-diam diintip-intip lah apalah yang dikerjakan si paman ini, si kakek ini atau si orang tua ini kan ya. Apalah kira-kira dia hendak tahu apa yang dia lakukan, tentu dia hendak lakukan pula, ya kan? Karena sahabat pasti begitu. Sahabat itu bukan seperti kita cuma kepoin aja, tapi enggak.
Mencontoh ya, tengok paling untuk sekarang untuk diviral-viralkan untuk mungkin untuk di apa, dijadikan materi konten gitu ya. Kalau para sahabat dulu tidak, kalau yang baik itu mereka tengok, mereka cari tahu karena mereka ingin melakukannya. Pergilah. Malam pertama dia tengok dia nggak tidur, diam-diam dia jadi diam-diam namanya rahasia kan, terjasus mencari tahu. Dia tengok biasa saja, tidurnya ya normal saja, ibadahnya ya biasa saja. Intinya tidak ada yang istimewa tampak dari apa yang dilakukan si laki-laki ini ketika di rumahnya. Amr bin As penasaran, tapi dia mencoba, oh okelah. Mungkin karena ini hari pertama barangkali, atau apalah dia mencobalah untuk mencari-cari alasan lah kenapa tidak ada yang spesial ditunjukkan oleh si pemilik rumah. Tunggulah malam kedua, barangkali nanti akan nampaklah malam kedua ini akan nampak kehebatan dia. Malam kedua dia tengok lagi, sama saja. Tidak ada yang berubah dari apa yang dilakukannya di malam pertama tadi. Ini Abdul bin Amr sudah mulai curiga, ini kayaknya kemarin tuh bukan sengaja nih, memang gini nih kayaknya kebiasaannya nih. Ya kan biasa-biasa aja. Tapi nggak apa-apa lah, cukup kalah. Malam ketiga. Di malam ketiga, dia intip-intip lagi, diam-diam, pura-pura tidur, dia matanya melotot juga menengok gitu ya. Memang betul nggak ada yang dia lakukan lebih dan beda dari malam-malam yang sebelumnya. Sehingga Abdullah bin Amr yakin memang inilah berarti kegiatan dia di malam hari. Tidak ada yang istimewa. Bahkan kalau boleh dikatakan, mungkin kalau bahasa kita ya, wah ini masih di bawah saya nih gitu kan. Mungkin Abdul bin Amr lebih hebat dari itu barangkali. Ya kan ya? Karena pastabikul khairat yang pada saat itu luar biasa. Sehingga penasarannya ini tidak ada lagi celah untuk dia lakukan, dia tempuh untuk menjawabnya. Karena dia sudah lihat nih orang ini 3 malam berturut-turut masih gitu-gitu aja, ya nggak mungkin lah. Memang inilah kebiasaannya nih, ya kan? Tidak ada jalan lain kecuali dia harus berterus terang kepada yang bersangkutan untuk mengungkapkan apa sebenarnya visi misi dia datang ke situ. Dia katakan, wahai paman, sebenarnya saya tidak punya masalah apa-apa. Saya numpang tidur di sini. Yang jadi persoalan bagi saya itu adalah apa yang diucapkan Nabi kepada kami tentang engkau. 3 hari, 3 kali, 3 hari yang berbeda. Nabi katakan kepada kami, kalau kalian mau tahu penghuni surga itu, maka tengoklah orang ini. Itu diucapkan oleh Nabi 3 kali, berulang kali di hari yang berbeda. Setiap kali Nabi mengatakan itu, yang datang itu selalu engkau ya paman. Selalu engkau yang datang itu. Sebenarnya apa sih kehebatan engkau? Apakah khabi'ah engkau itu amal soleh yang disembunyikan? Sehingga engkau dikatakan oleh Nabi sebagai penghuni surga. Apa paman? Jelaskan. Sebutkan, kabari wahai paman. Nah, begitu kira-kira. Apa? Kata orang itu, ini bahasa bebasnya, ya yang saya lakukan ya seperti yang kau lihat itulah. Itu yang saya lakukan. Tidak lebih dari itu, memang itulah kebiasaan saya. Akan tetapi ada satu hal yang saya selalu jaga. Yaitu menjaga hati, saya nggak pernah hasad, nggak pernah dengki kepada siapapun. Setiap kali saya beranjak ke tempat tidur, sebelum saya tidur, saya mengikhlaskan dan merelakan semua orang yang barangkali pernah berbuat salah kepada saya maafkan. Setiap malam itu yang selalu aku
sampaikan kepada Allah Azza wa Jalla. Memaafkan, merelakan, membebaskan setiap orang yang barangkali mungkin dia punya kesalahan pada saya. Itu saja. Hati saya nggak pernah dengki sama siapapun. Nggak pernah hasad. Subhanallah. Perhatikan ya ikhwani. Ternyata itulah yang dimiliki oleh si laki-laki tua itu. Menjaga hatinya dari hal-hal yang tidak sepatutnya. Apalagi sampai menyakiti, menzolimi orang lain. Itu yang dia jaga. Kiranya ya ikhwani, hal yang sederhana ini dan pandangan kita dianggap hal yang manusiawi saja. Kiranya itu akan menjadi wasilah dan sebab dihantarkannya seorang ke dalam surga Allah Azza wa Jalla. Tentunya setelah kita menjaga yang wajib. Nah, ini menunjukkan kepada kita bahwa menunaikan hak sesama, hak tetangga, hak jiran, hak sahabat, itu adalah hal yang sangat dianjurkan dan dipesankan oleh agama. Berucapan lisan, sikap, perbuatan badan, dan semacamnya. Bukankah Nabi juga mengatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadih. Seorang muslim mukmin sejati itu adalah seorang mukmin yang memang selamat darinya orang-orang mukmin lainnya dari kejahatan lisannya dan kejahatan anggota badannya. Itulah karakter mukmin yang diapresiasi oleh agama, yang harus kita juga usahakan kita jadikan sebagai orientasi dalam hidup kita. Menghiasi diri kita akhlak yang baik, akhlak yang mulia. Karena Nabi juga mengatakan akmalul mu'minina imanan ahsanukum khuluqa. Mukmin yang paling sempurna imannya adalah orang yang paling baik akhlaknya. Maka oleh karena itu ya akhwani, jagalah tutur kata, jagalah prasangka, jagalah tindakan, sikap kita, etika kita. Kalau tidak bisa membahagiakan, tapi jangan sampai menyakitkan. Kalau tidak bisa memotivasi, tapi jangan torehkan luka-luka di hati sesama. Karena ini adalah perkara yang sangat ditekankan oleh agama dan yang pasti akan kita pertanggungjawabkan di hadapan Allah Azza wa Jalla, dan Allah juga pasti akan memberikan balasan dan pertanggungjawaban atas itu semuanya. Ikhwan wa akhwati fi din rahimani wa rahimakumullah. Kemudian hadis yang terakhir dalam bab ini yang akan kita baca adalah hadis dari Abu Hurairah juga, yang mana Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan la yadkhul jannata man la ya'manu jaruhu bawa'iqahu. Ini semakna hadis yang tadi kita baca. Tidak akan masuk surga orang yang tidak selamat orang lain dari kejahatannya. Baik kejahatan lisan, begitu juga kejahatan anggota badan. Subhanallah. Nabi katakan tidaklah akan masuk surga orang yang tidak selamat dari kejahatannya. Tentu kita juga memahami dan meyakini kata tidak akan masuk surga ini bukan tidak akan pernah masuk surga selama-lamanya, bukan begitu. Tapi tidak akan masuk surga dalam waktu yang cukup panjang untuk mempertanggungjawabkan apa yang sudah dia lakukan, tindakan-tindakan tutur kata yang telah menyakiti hati orang-orang yang ada di sekitarnya. Karena perbuatan ini walaupun dia dosa, tapi dia tidaklah akan membatalkan keislaman dan keimanan seseorang. Tentu kalaupun dia harus masuk neraka, tentu tidak akan kekal di dalamnya. Kalaupun dia dihalangi dari surga, tapi tentu sampai waktu yang sudah ditentukan oleh Allah Subhanahu wa taala. Yang jelas menunjukkan hadis ini kepada kita betapa besarnya perkara dan hak-hak tetangga yang wajib kita jaga, yang wajib kita tunaikan untuk membuktikan bahwa kita adalah mukmin yang sejati,
adalah muslim yang hakiki agar kita juga mendapatkan tempat yang baik ketika nanti kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Wallahu taala alam. Mungkin sampai di sini dulu eh, materi kita. Kalau masih ada waktu, barangkali ada pertanyaan dipersilakan. Wallahu taala alam bisawab. Nah, demikian ikhwatal iman azanallahu wa iyyakum para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa taala. Demikian telah kita simak bersama pemaparan materi yang telah disampaikan oleh Ustadz di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak mendapat ibrah dan pelajaran tentunya bagi kita semuanya tentang pembahasan kita, yakni tidak menyakiti tangga, yakni baik dari fisik maupun non fisik seperti lisan dan juga seperti anggota badan seperti tangan dan semisalnya. Baik Pak Iman, azanillah wa iyyakum dimanapun antum-antuna berada. Di sisa waktu yang ada kita buka Q&A, satu atau dua pertanyaan. Silakan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000 ataupun juga bisa layangkan pertanyaan melalui pesan singkat di 081175454444 baik SMS maupun WhatsApp. Baik, kami berikan kesempatan bagi sahabat hidayah yang ingin bertanya secara langsung di kesempatan yang berbahagia ini di 08117530.000. Baik, kita coba angkat pertanyaan dari pesan singkat yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini, Ustaz. Ya, ini mengenai Ramadan. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Assalamualaikum. Adakah tanda-tanda yang bisa diketahui tentang malam Lailatul Qadar, Ustaz? Karena Ana pernah dengar kalau tanda di malam Lailatul Qadar itu pagi cuacanya adem dan pohon tidak bergerak. Apakah benar begitu, Ustaz? Mohon nasihatnya, Ustaz. Jazakumullahu khairan. Nah, Ustaz. Baik, jazakallahu khair jazak kepada yang bertanya. Kalau ditanyakan apa yang bisa menjadi tanda datanya Lailatul Qadar. Ya. Memang banyak sekali di antara ciri-ciri dan tanda-tanda yang tersebar di masyarakat. Sebagiannya memang tanda-tanda yang disebutkan oleh para ulama-ulama kita yang bersumberkan dari nas-nas yang ada, akan tetapi juga tidak terkecualikan banyak di antara sifat-sifat, ciri-ciri yang sesungguhnya semua itu adalah kedustaan atau kebohongan belaka. Kalau kita sebut apa kira-kira menjadi tanda yang memang berbasiskan syariah, bahwa malam itu adalah malam Lailatul Qadar. Pertama saya katakan kalau secara pasti tentu tidak akan mungkin bisa. Karena itu rahasia. Di awal dulu memang pernah dikabarkan kepada Nabi. Kemudian kata Rasul, saya kembali dilupakan. Dulu saya pernah dikabarkan malam yang keberapa Lailatul Qadar itu, summa unsiha. Kemudian saya pun lupa, kata Nabi. Maka karena itu kata Rasul, iltamisuha fi ashri awakhir. Maka carilah ia di 10 malam yang terakhir. Iltamisuha fil witr. Dan lebih spesifik lagi carilah dia di malam-malam ganjil. Inilah nas yang marfu' kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam yang menyebutkan tentang tanda Lailatul Qadar itu.
Apa itu? Pertama sekali, kita yakini, kita percayai bahwa Lailatul Qadar itu adanya di 10 malam yang terakhir. Maka kalau kita mau tengok, ya tengoklah di 10 malam terakhir. Jangan ditengok di sebelum itu. Kalau di pertengahan, di awal-awal, kalaupun mungkin nanti akan ada tanda-tanda lain, kita katakan, itu tidak akan, itu tidak akurat, ya. Karena di waktu yang keluar dari yang disebut oleh Rasul. Jadi pastikan dulu kejadian yang nanti akan disebutkan, ya, kejadian-kejadian itu terjadi di 10 malam terakhir. Itu satu. Yang kedua, pastikan di malam-malam ganjil. Jadi kalau apa yang kita nampak itu di malam-malam genap, berarti besar kemungkinan itu tidak tanda Lailatul Qadar. Karena kalau seandainya 10 malam terakhir itu bisa ganjil, bisa genap, apa maknanya Nabi sebut ke malam ganjil? Ya kan, ya? Cukup enggak bagi Nabi katakan, carilah di 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Cukup, ya kan? Berarti mau ganjil, mau genap di sana. Tapi kenapa Nabi sambung iltamisuha fil witr, dan carilah dia di malam ganjil. Kalau seandainya malam ganjil, malam genapnya itu berpotensi Lailatul Qadar, apa kira-kira hikmahnya disebut malam ganjil? Toh genap juga ada kok. Ya kan? Berarti tidak ada. Nah, menunjukkan Lailatul Qadar itu tepatnya di malam-malam ganjil dari 10 malam terakhir dari bulan Ramadan. Itu yang pasti loh. Karena banyak sekali kita banyak sekali orang ketika mencocok-cocok logikan sebuah konteks agama dengan analisa logika, itu berbeda, itu tidak mungkin karena sudah berbeda pada asasnya. Maksudnya contoh misalkan nih, kan kita kan juga meyakini bahwa orang yang pernah bermimpi ketemu Nabi, itu memang beneran dia lihat Nabi. Kenapa kita yakin itu bisa? Karena memang Nabi yang mengatakan itu. Ya kan? Nabi katakan, "Man ra'ani fil manami faqad ra'ani fil yaqظah. Fa inna syaitana la yumathilu bi," atau kama qala alaihi salatu wassalam. Barang siapa yang melihat aku di saat tidur, berarti dia telah melihat aku di waktu bangun, kata Nabi. Karena syaitan nggak bisa untuk menirukan atau untuk menjelma dalam rupa Rasul. Nggak. Kita yakin itu. Karena Nabi yang katakan. Lalu sekarang kan banyak orang ngaku ketemu Nabi kan. Itu ya? Ya. Sebenarnya kalau kita dengar apa tanda-tandanya, itu dari ada hal yang mendasar yang kita harus pahami itu. Biar kita tidak mudah dibodoh-bodohi atau dikelabui oleh pernyataan-pernyataan yang tidak jelas ini. Contoh, "Oh ya, saya ketemu Nabi." Gimana engkau nampak? Masya Allah, bersihnya wajah Nabi itu bersih sekali. Tidak ada sehelai pun di wajah itu bersih. Ya kan? Maksud itu bersih itu nggak ada jenggotnya, nggak ada kumisnya gitu ya. Kalau seandainya itu yang dia katakan, sekalipun disebutkan itu mungkin ada puluhan maka ratusan ciri-ciri ya. Tapi dari satu ini saja kita sudah bisa dustai itu. Ciri-ciri yang lain gitu kan. Kenapa begitu? Karena jelas semua hadis-hadis yang menyebutkan tentang sifat Nabi secara khalqi ya. Nabi itu punya jenggot yang lebat. Ya kan? Jenggot yang lebat. Terus kok bisa-bisanya dia dengan Nabi itu wajahnya mulus bersih, nggak ada rambut-rambut apapun sedikitpun gitu, nggak ada jenggotnya. Ini jelas dusta, ya kan? Nggak mungkin gitu. Atau misalkan nih, di antara cirinya, Masya Allah, saya nampak Nabi itu pakai jubahnya panjang sekali, kemudian digotong oleh sahabat-sahabat dia. Mungkin seperti apa kan? Baju pengantin. Mungkin ada 2 meter, 3 meter ya.
putih bersih, bercahaya. Nah, kalau dia sebut begitu, itu pasti dusta. Pasti dusta. Kenapa? Karena Nabi sudah katakan, pakaian seorang muslim itu, laki-laki ya, itu setengah betis. Yang jelas tidak akan sampai ke mata kakinya. Ya kan? Bahkan Nabi mengancam itu. Masa iya Nabi sampai diseret-seret pakaiannya kan? Dipegang pula, bergantungan di situ sahabat-sahabatnya. Ini jelas dusta kan gitu ya. Jelas dusta. Atau misalkan, saya nampak betul Nabi itu, Masya Allah, rambut Nabi itu lurus sekali. Itu juga dusta. Karena jelas sifat Nabi dalam hadis-hadis itu, rambut Nabi itu antara lurus dengan keriting ya kan. Jadi kita ikal ya. Tidak keriting, tidak juga lurus. Jadi kalau kita sudah mengetahui hal yang dasar ini, maka kita tidak akan mudah untuk dibodoh-bodohi orang. Termasuk juga tentang Lailatul Qadar ini banyak sekali beredar. Bahkan dalam sejumlah kitab-kitab turas pun juga ada menyebutkan itu dan juga yang mengkonternya. Al-Imam Ibnu Hajar rahimahullahu taala, beliau menyebutkan ada lebih kurang 20-an atau 29 atau berapa. Pokok banyak sekali akwal para ulama yang menyebutkan tentang ciri-ciri Lailatul Qadar itu. Akan tetapi yang saya katakan itu, kalau secara pasti tentu kita tidak akan bisa. Saya juga tidak akan mau masuk dalam bab ini. Nanti takut kita akan melakukan cocok-cocok logi tadi ya. Akan sibuk dengan itu saja. Kemudian klaim-klaim dan semacamnya. Tapi memang ada yang sebutkan Nabi. Misalkan nih, kalau hujannya malamnya hujan apa tidak, itu dua-duanya bisa. Dan sahabat juga pernah bercerita, di pagi hari itu mereka melihat di wajah Nabi itu ada asarus sujud. Bekas sujud di malam itu. Apa maksudnya kata para ulama? Itu masih ada bekas apa? Jadi kita mungkin lumpur apa enggak ya. Jadi malam itu hujan. Nabi itu kan soalnya kan langsung di atas tanah lantainya kan. Jadi masih ada nempel pasir-pasir tuh di jidat Nabi itu. Kena lengket, kena hujannya malam itu hujan. Maka kita perlu mengatakan berarti Lailatul Qadar itu malamnya adalah turun hujan. Ya, tapi para ulama juga mengatakan itu tidak selalu hujan karena Lailatul Qadar kan setiap tahun kan ada. Ya kan? Mungkin ada kalanya hujan, ada kalanya tidak hujan. Ya kan? Jadi kita juga tidak bisa memastikan pasti hujan juga tidak bisa. Atau tidak hujan sama sekali juga tidak bisa. Akan tapi bisa kadang hujan, kadang tidak. Yang pasti itu adalah pasti itu di bulan Ramadan, di 10 terakhir, di mana malam ganjil. Itu yang paling pasti. Lebih dari itu kita tidak bisa pastikan. Termasuk juga matahari di pagi harinya itu terbit, cerah, bersih, tapi tidak memancarkan cahaya seperti biasanya. Barangkali mungkin agak-agak seperti ke bulan-bulan purnamanya lah begitu ya, tidak punya cahaya yang panas begitu. Ya, juga disebut oleh para ulama itu. Tapi kita juga tidak bisa memastikan secara pasti ya kan. Nanti sibuk kita setiap pagi nunggu ya kan. Yang terpenting itu bagi kita adalah bagaimana kita bisa menghidupkan malam-malam itu yang penting, ya kan? Bukan nyari tandanya, ya kan? Tidak usah itu yang dibahas-bahas gitu kan. Nah, jadi memang ada tanda-tanda itu, tapi saya katakan jangan sampai kita paksakan untuk masuk ke situ dan paksakan untuk melengketkan itu untuk menjustis ini adalah malam Lailatul Qadar. Jangan. Ada juga para ulama mencoba untuk berhujjah setelah mereka beristiqra ya, menganalisa. Ada yang merajihkan misalkan malam yang ke-27, ya kan? Nah, di antara alasannya ada ayat Al-Qur'anul Karim. Nah, itu surat Al-Qadar itu yang bercerita tentang Lailatul Qadar. Inna anzalnahu fi Lailatul Qadar wa ma adraka ma Lailatul Qadar dan seterusnya. Nah, ayat ini mereka subhanallah, coba tengok bagaimana para ulama itu telitinya mencoba mencari tahu juga ya.
Sampai ada di antara para ulama yang menjadikan surat ini hujjah atau dalil. Mereka kata ini adalah isyarat dari Allah Ta'ala yang menunjukkan Lailatul Qadar itu tepatnya di malam ke-27. Kenapa? Saya dulu pernah menghitung. Nanti bagi coba-cobalah rumus ini nanti ya. Karena ayat yang mengatakan salamun hiya hatta matla'il fajar. Salamun hiya. Kata hiya di sini adalah kembali kepada malam qadar itu. Nah, kalimat itu kata mereka terletak pada kalimat yang ke-27 dari awal surat. Isyarat kata mereka bahwa Lailatul Qadar itu tepatnya di malam ke-27. Karena domir yang di surat Al-Qadar yang kembali kepada malam itu terletak di kalimat yang ke-27. Anda nanti boleh coba kita nanti. Subhanallah. Ya kan? Ada juga ya kan yang berhujah begitu untuk mencoba untuk mendekatkan kepada untuk mentakyin malam itu ya. Nah, tapi Allah Ta'ala alam saya lebih tenang, lebih memilih pandangan para ulama yang mengatakan bahwa Lailatul Qadar itu dia tidaklah permanen di satu malam, tapi dia berpindah-pindah dari tahun ke tahun, akan tapi perpindahannya tentu di setiap malam-malam ganjil itu. Mungkin tahun ini 21, mungkin tahun depan 23, setelah 25, 27, 29. Itu yang paling selamat. Karena tidak ada ta'yin dari Nabi. Nabi tidak pernah mengatakan secara spesifik di satu tanggal, tidak. Tapi Nabi hanya memberikan isyarat yang sedikit lebih mengerucut saja. Pertama, pilih 10 terakhir dan tepatkan di malam ganjil lagi. Hanya itu yang dari Nabi. Sisanya adalah ijtihad para ulama. Tapi yang tadi saya katakan itu memang ada nas yang menjadi pegangan para ulama yang mengatakan itu. Nah, ada yang tanda-tanda yang itu hanya Israiliyat. Imam Ibnu Katsir rahimahullah ta'ala, Imam Abu Fida Ibnu Katsir rahimahullah, beliau menyebutkan di tafsirnya ada sejumlah tanda-tanda Lailatul Qadar yang juga tersebar di masyarakat, akan tapi itu hanyalah cerita Israiliyat. Cerita di luar Islam, tidak bersumber dari agama. Apa itu? Saya masih ingat tuh masih kecil dulu, masih kecil justru itu cuma tanda yang saya pernah tahu dulu dari cerita orang tua. Jadi malam itu semua pohon-pohonnya akan bersujud ke tanah. Ta'zim kepada malam itu. Dan angin tidak akan bertiup sama sekali. Dan air sungai itu akan membeku. Sampai kami pernah mencoba bergadang semalaman di Sungai Kampar itu. Nengok malam keberapa bekunya air itu nggak ada. Nah, ternyata kita belajar, kita baca di Ibnu Katsir. Oh, semua dari Israel. Tapi oleh kulihal yang jelas ternyata dongengan itu bukan di zaman kita aja ternyata. Mau sudah ada dulunya karena Ibnu Katsir sudah membantah itu. Ibnu Katsir di tahun 700-an kan. Sudah mengatakan itu. Jadi seperti yang tadi saya katakan ada memang tanda-tanda itu memang ada korina nas yang menyebutkan, akan tapi banyak juga tanda-tanda sifat-sifat yang hanya Israiliyat, cerita-cerita dari luar Islam. Di antara seperti yang tadi saya katakan. Maka dengan itu janganlah pilih-pilih lagi, nanti salah pilih terus kan. Mending kita berstandby kalau tidak bisa dari awal Ramadan, ya sekurang-kurangnya 10 yang terakhir itu ya kita maksimalkan untuk beribadah. InsyaAllah ta'ala kita pasti akan bertemu dengannya. Persoalannya bukan tidak bertemu. Kita ngapain ketika bertemu kita ya? Masalahnya itu kan. Dia pasti akan datang. Kita pasti akan melewatinya. Kita kan tidak pernah keluar dari alam ini. Kita masih di alam ini, berarti kita masih melewati. Masalahnya kita lewati dengan apa? Itu masalahnya. Jadi kalau kita jaga setiap malam-malam itu, kita masih melakukan ibadah, insyaAllah ta'ala kita akan termasuk di antara orang yang akan mendapatkan dari Qadar ini, insyaAllah ta'ala. Itu aja kan? Mungkin itu yang bisa saya komentar. Allah ta'ala bisa. Nah, terima kasih jawaban dan nasihat dari Ustaz. Mudah-mudahan dapat dipahami oleh Sarul Hidayah yang bertanya oleh pesan singkat di kesempatan yang berbahagia ini. Kita beralih, kita angkat kembali pesan singkat Ustaz yang telah masuk di kesempatan yang berbahagia ini.
sesuai dengan tema kita, datang dari Ibunda Arif di Kulim. Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam. Ustadz, kajian ini mengena betul di hati karena pernah menyakiti seseorang, yaitu tersangkut piutang beberapa puluh tahun yang lalu. Ana terlambat membayarnya dan saat mau membayar beliau sudah tidak ketemu dan tidak berjumpa sampai sekarang. Pertanyaannya bagaimana cara membayarnya lagi Ustadz? Yang kedua, pertanyaan kedua, sekarang Ana ada pula tersangkut utang piutang dengan beberapa orang setelah diminta ianya marah. Orang tersebut marah. Pertanyaannya, kalau sudah demikian, apa yang perlu kita tagih lagi? Dulu Ana sering berkata di hati, nanti kita berurusan di akhirat. Bagaimana sebaiknya Ustaz? Mohon nasihatnya Ustaz. Jazakumullah khairan. Naam Ustaz. Baik. Jazakallah khair jazak kepada pertanyaan Ibu ya. Ya, Ibu Bunda Arif di Iya, Kulim. baik. Pertama, tentang yang pertama tadi kita berhutang. Beliau berhutang ya. Iya, beliau Beliau berhutang. berhutang. Nah, qadarullah karena sudah Puluhan tertunda tahun. lama ya kan sampai yang menghutangi kita itu meninggal dunia ya. Para ulama telah menjelaskan apa yang harus kita lakukan untuk konteks yang seperti ini. Pertama saya tentu kita akan cari ahli warisnya dulu. Mungkin si fulan sudah meninggal, tapi mungkin masih ada ahli warisnya. Ya. Karena harta yang ditinggal oleh si mayit akan menjadi harta warisan. Yang memiliki adalah ahli waris, kan gitu ya. Cari ahli warisnya. Cari ahli warisnya. Kalau ada berarti selesai urusan kita dengan mereka kan. Nah, katakan ada dicari nggak ada juga. Sudah habis, sudah meninggal, pokoknya nggak ada. Apa yang kita lakukan? Nah, yang bisa kita lakukan untuk memaksimalkan usaha kita, untuk membebaskan kita dari jeratan masalah ini adalah kita infakkan, kita sedekahkan harta itu ke Baitul Mal kalau ada, atau ke lembaga amil zakat barangkali kalau punya, atau ke fakir miskin yang kita bisa jumpa dengan niat untuk yang bersangkutan, bukan infak kita, bukan sedekah kita. Katakanlah dia berutang, kita berutang 100.000. Kita infakkan sebulan, kita niatkan untuk si fulan yang menghutangi kita dulu itu. Nah, hanya itu kemudian kita doakan dia kebaikan untuk Allah kepada Allah Ta'ala. Dan kita mohon ampun kepada Allah atas kekurangan kita. Hanya itu jalan yang bisa kita tempuh. Tidak ada yang lain. Karena yang berkaitan sudah meninggal. Ahli warisnya juga sudah tidak ada. Hanya ini yang bisa. Apakah ini selesai Ustaz? Saya katakan kita tidak diam selesai. Ini hanya usaha yang bisa kita lakukan secara maksimal. Kemudian kita bermohon kepada Allah. Semoga Allah berikan ganjaran yang berlipat ganda kepada yang bersangkutan. Semoga Allah maafkan kita, ampuni kita. Ya, kita berada tahta masyiatillah. Kita berada di bawah kehendak Allah Azza wa Jalla. Kalau Allah mengatakan kita sudah maksimal, kita diampuni, alhamdulillah. Kalau saya tidak, maka masuk ke dalam makna hadis muflis tadi, kita pasti akan selesaikan nanti di Mahkamah Rabbul Jalli Tabaraka wa Ta'ala. Karena Nabi sudah katakan, orang yang tidak menyelesaikan urusan sama hamba, nanti setelah melewati sirat, sebelum masuk ke surga, ada sebuah jembatan pendek yang menghubungkan dari sirat ke pintu surga. Apa namanya? Kintoro. Kintoro ini untuk apa gunanya? Untuk mengkisos orang yang punya persoalan dengan sesama yang belum terselesaikan ketika di dunia. Pasti akan dikisos. Sampai kata Nabi, hatta yuqadu syatul qarna ma'asyati jalha. Sampai kambing yang bertanduk dan kambing tak bertanduk pun akan dihadirkan nanti. Allah tunjukkan keadilannya. Nah, tapi secara ikhtiari usaha kita itu yang kita lakukan. Cari dulu ahli waris, kalau nggak ada, infak sedekahkan harta itu dengan niat untuk yang bersangkutan, doakan dia kebaikan dan mohon ampun kita kepada Allah atas kehilapan yang kita pasang kita. Itu yang harus kita lakukan.
Kemudian, sekarang posisi yang berbeda, Kebalikannya. penanya yang menghutangkan, orang lain yang berhutang. Jadi dia punya piutang, tak tertagih-tagih pula kan. Nah, ditagih malah kena marah. Kena marah. Orang zalim aja kan, nggak ngerti dengan susah kawan dipaksa gitu ya, kena kena ceramah pula ya, biasa kayaknya. Lalu apa solusinya? Solusinya kalau begini, ya pertama ya bersabarlah ya. Tagih-tagih lagi, doakan dia, semoga dia bisa berhutang gitu kan ya. Doakan itu. Karena kalau kita mendoakan yang baik, mendoakan sesuatu untuk seseorang, maka malaikat akan aminkan. Nah, maka doakan orang yang baik-baik. Ya Allah, berilah dia kemudahan untuk menata ulang usahanya, biar dapat rezeki, biar dia bisa berhutang lagi. Doakan gitu kan? Nah, insyaallah. Ah, cuman itu yang bisa kita lakukan. Kalau kita tidak punya bukti-bukti administratif yang bisa kita pegang. Kan kita kan sedang kan tidak ada minyak uang kan, atau minyak satu kan ada bukti kan. Nah, tapi untuk ke depannya, ini yang bisa kita planning lagi, kita programkan. Makanya taati aturan Allah Ta'ala itu ya kan. Allah Ta'ala katakan, "Iza tadayantum bidainin ila ajal musamman faktubuhu," kata Nabi. Kalau kalian hutang piutang sampai dalam waktu tertentu yang kalian sepakati, tuliskan kata Nabi. Tuliskan. Tanggal berapa, jumlahnya berapa, ya kan? Dalam bentuk apa, kapan akan dikembalikan lagi. Tulis. Agar tidak lupa. Karena banyak juga orang yang melupa-lupakan hutang. Ya kan? Masih ada hutang saya, Bu. Lupa dah 2 tahun nggak bayar, pasti tagih. Kirain dia. Tidak ada lagi. Antum pernah ngalamin itu? Banyak nih Ustaz. Kalau ditanya, Ustaz tanya gitu, banyak ini Ustaz. Masih. Catatannya banyak juga di sana. Masya Allah. Oke. Jadi kan kita potret kenyataan. Makanya tuliskan. Jadi ndak ada lagi celah untuk yang apa namanya ini, yang rewel-rewel atau yang agak kurang-kurang komitmennya untuk menghilang-hilangkan bekas itu kan ya. Ini ada, oh masih ada hutang saya, ini baca aja sendiri gitu kan. Kan yang kita tulis kemarin gitu kan misalkan. Nah, itu satu. Yang kedua kalau juga tidak, kita sudah punya dasar nih. Saya nggak bisa halalkan ya, saya nggak bisa izinkan ya, banyak tuh uangnya. Apalagi dulu cincin mas kawin saya jual. Misalkan ya, kadang kayak gitu-gitu istilah konsepnya ya. Dulu kambing ternak saya jual demi kau, demi saya mau bantu kamu. Sekarang kamu gini, saya nggak bisa ya gitu. Nah, kan ada kadang-kadang kita nggak bisa relakan gitu aja kan, kadang-kadang memang susah nyarinya. Nah, kita sudah bisa melangkah ke tahap ke jalur hukum. Nah, karena memang itulah gunanya agama, menyuruh kita tuh harus ada pemimpin, harus ada walul amr. Dan Nabi malah katakan seburuk-buruknya hidup dan hidup di pemerintah yang paling buruk itu, yang buruk itu jauh lebih bermaslahat daripada kita hidup tanpa ada pemimpin. Karena memang ada masa-masa itu yang nggak bisa kita selesaikan. Kita butuh ada pihak yang otoritas untuk memutuskan itu siapa, dia adalah penguasa. Nah, dan penguasa kan juga punya ijraat, punya syarat-syarat administratif untuk kita juga sebagai bukti kan. Nah, catatan kita aja ke pengadilan. Nah, sekarang kan juga banyak lawyer kan ya. Badan apa namanya? Badan hukum atau sebagai bimbingan hukum kita kan. Nah, kita punya, tapi kalau nggak punya ini, ya saya pinjam dulu ketika kami kajian di sini. Nah, nggak bisa. Dia nggak punya kekuatan hukum. Ya, kami betul dulu dan dicicilnya dulu 100.000, mana buktinya? Nggak ada. Ada dulu, apapun cerita kita memang itu nggak bisa untuk naik ke jalur hukum ya kan ya. Jadi makanya agama sudah ngajarkan. Iza tadayantum bidaini ila ajal musamman faktubuhu, tulis. Nah, jadi kalau tidak bisa selesai secara kekeluargaan, ya kan?
dan kita juga tidak bisa merelakan, kita sudah punya dasar untuk melangkah ke jalur hukum. Pemerintah memang itu adalah syariat Allah Azza wa Jalla. Karena banyak hal urusan umat ini yang tidak bisa kita selesaikan tanpa adanya pemimpin. Nah, itulah jalur yang bisa. Tapi ini hanya untuk ke depan ya. Yang sudah berlalu tadi kalau nggak ada ya doakan aja lah. Doakan. Dan ingat-ingat saja sabda Nabi. Orang yang minjamkan uang ke orang, katakan 1 juta, ya kan? Kalau dia bayar tepat waktu, tanpa ada kurang, itu separuhnya sudah dianggap impak oleh agama untuk dia. 1 juta nih saya minjam sama Abu Muawiyah 1 juta. Saya bayar 1 juta, ya kan? Nah, jadi Abu Muawiyah dapat pahala impak 500.000 itu dari saya, ya kan? Dari pinjaman ke saya itu gitu, subhanallah. Itu lagi kita hibur diri kita. Ya udah, kalau nggak terima di dunia ya insya Allah di akhirat kita pasti akan terima. Makanya kata Nabi, kita bertanam nih, yang dimakan burung, dimakan hama, itu pasti dituliskan sedekah untuk yang punya pemiliknya. Itu lagi. Nah, cuma ke depan belajarlah dari kenyataan ini, jangan ulang lagi. Jadi profesional saja lah. Masa terus tulis kan akrab itu sih kan akrab ya iya. Ini kan Karena kalau akrab terus ditulis itu memang agama yang nyuruh. Dan apa yang terjadi pada ibu misalnya tidak ada tulisan, ini adalah bukti konkret bagi kita. Kalau kita melanggar aturan agama, ya itulah risikonya kita bermasalah kan, susah kita. Coba kalau ditaati saran agama, anjuran agama dari dulu, mungkin masih ada lah jalan-jalan yang kita tempuh untuk mendapatkan hak kita atau mendapatkan keadilan. Mungkin itu yang bisa saya komentar tadi. Allah Ta'ala a'lam. Mungkin di Bisa. pertanyaan ini mungkin sedikit kita kembangkan. Mungkin sedikit tentang piutang ini memang kayak yang Anda rasakan pribadi itu, bahwasanya ketika kita sudah bosan untuk menagih, memang ada tersinggung dari masalah kawan juga ya kan. Udah kita berikan juga catatan-catatan itu, namun mereka ya cuek-cuek aja Ustaz. Yang kita sudah singgung beberapa kali. Nah, alhasil jadinya ya sudahlah gimana ya. Sekarang ini di posisi kami ini mungkin bukan masalah nominal uangnya Ustaz ya kayaknya Ustaz. Yang jadi permasalahan tuh ada keseriusan enggak sih mau untuk membayarnya atau memang kami harus ya udahlah ikhlaskan aja lah atau ikhlasnya masih bertanda tanya nih Ustaz. Kadang-kadang ikhlasnya masih tanda udahlah di akhirat. Nah, atau sementara kita tahu bahwasanya di akhirat itu urusan itu makin rumit gitu, apalagi akhirat namanya Ustaz ya, banyak masalah-masalah yang akan lebih besar daripada ini gitu. Nah, terkadang di situ gimana nih Ustaz untuk mungkin kita kembangkan sedikit dari masalah ini Ustaz? Ya itu tidak ada yang lain kecuali yang tadi kita katakan. Makanya yang antum sebutkan itu adalah potret dinamika kehidupan, Nah, macam-macam karakter kan, ya. tabiat. Makanya solusi itu kita harus mengikuti alur SOP, prosedural yang diajarkan oleh agama ya kan. Sehingga kalau kita bertemu dengan konteks ini untuk merelakan berat, untuk menagihnya susah, untuk diwakili hukum tidak bisa, Iya. kan buntu semua. Makanya tapi kalau bisa merelakan alhamdulillah. Makanya tadi saya katakan ya ingatlah fadilah-fadilah yang itu tadi kan. Itu tapi tidak bisa banyak saja. Lagi mau berkelahi kita nggak selesai juga tambah masalah. Tambah masalah. Nggak usah. Makanya sekarang ini kalau ada kejadian begitu, anggap sajalah utang nggak tertagih ini adalah sedang ber-SPP untuk mendapatkan ilmu untuk masa akan datang. Itu aja lagi. Inilah pelajarannya. Makanya tadi saya katakan, ini bukti konkret kalau kita tidak ikuti aturan agama, memang akan berhadapan dengan banyak masalah kitanya. Ya kan? Tapi kalau kita ikuti, ya kan, terus kita nggak bisa merelakan, kita nggak bisa ikhlaskan karena jumlahnya banyak, misalnya atau kita susah mendapatkannya, ya kita masih ada jalur yang kita tempuh untuk mendapatkan hak kita ini gitu. Nah, jadi potret-potret tadi jadikan sebagai pelajaran, ndak bisa main-main, ndak bisa terlalu berhusnuzon dalam bab ini. Ya kalau husnuzon iya, tapi tetap jangan sampai dinafikan aturan administratif dalam bab itu. Karena memang agama yang
mewasiatkan. Nah, itulah doakan dia ya yang tadi itu. Jadi yang antum sebut itu ada tambahan gambaran potret-potret yang memang dinamikanya Iya, bermacam-macam. Makanya macam-macam, betul. solusi yaitu yang sudah ya doa aja lagi, Doa aja, sabar-sabar. doakan, Eh, kemudian setelah itu ya kalau mau diikhlaskan, ikhlaskan aja ya Ustaz ikhlaskan, ya, karena nggak ada pahalanya solusi. nggak lebih besar lagi Ustaz Nggak ya. ada solusi. Kalau tidak akan diperturutkan nanti hawa nafsu emosional Mm, akan tambah ribet urusannya. Justru malah kita yang jadi tersangka pada akhirnya, betul betul, ya sorry. kan? Seperti kejadian yang sudah banyak kita saksikan juga gitu, nggak bisa. Cuma ini adalah pelajaran untuk ke depan jangan terlalu menyepelekan hal-hal yang disebut oleh agama. Ya kan? Karena Allah yang tahu, Allah yang ciptakan kita, Allah yang ciptakan karakter kita, Allah yang memberikan dustur undang-undang untuk kita. Kan Allah tahu. Biar kita pada titik yang aman-aman saja. Sekarang kan kemana nggak bisa, ditagih nggak bisa, Iya. diajak kelahi dia lebih besar buat dari kita lagi. Lebih kuat pula Lebih dia berat daripada lagi kita. kita. Mau lapor polisi nggak ada pula Iya, buktinya. iya benar benar. Ikhlas kan? Betul Hati Ustaz. nggak bisa juga. Mau gimana gitu ya? Uang tak dapat kita masuk pula Ah, ya Ustaz ya. ini ya, Masya jadi Allah. itu dinamika, potret, realita. Ah, jadi ke depan berhati-hati. Ke depan berhati-hati, ikuti ini. Mungkin itu barangkali. Naam, barakallahu fiik Ustaz, jazakallah khair. Ya, mudah-mudahan ini bermanfaat ya untuk kita semuanya, terkhusus bagi yang mengutangi dan bagi yang berhutang, ya kita doakan semoga Allah berikan hidayah untuk membayar hutang karena juga masalah hutang piutang ini sangat besar masalahnya karena Rasulullah SAW juga tidak menyolatkan orang yang berhutang ketika ia meninggal. Nah, itu yang kita ketahui. Dan masih ada waktu kita nih Ustaz? Atau kita cukupi? Ada satu Belum. pertanyaan tentang hutang juga Silakan. nih Ustaz. Silakan. Hah? Silakan. Kita baca ya Ustaz ya, satu pertanyaan terakhir. Baik, kita angkat satu pertanyaan terakhir tentang hutang yang masuk. Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Ustaz. Ustadz, kalau kita punya hutang atau menzolimi harta orang, harga yang dulu tidak sama dengan harga sekarang, nggak tahu berapa sekarang harganya. Bagaimana cara membayarnya, Ustadz? Nah, Ustadz, ini berarti yang dihutangi mau bayar, tapi harganya sudah beda nih, ada inflasi nih, Ustadz, seperti Ya, terjadinya baik. inflasi gitu. Pertama dulu yang saya tanya itu yang tentu kan harusnya kenapa soal nisbul ijabah. Nah, Mengerti konteks pertanyaan tentu pertanyaan. separuh dari jawaban ya Jawaban, begitu. betul, sahih, Ustadz. Kalau kita nggak ngerti soalnya nanti salah paham Iya, lagi kan. betul, Nah, Ustadz. nanti yang sakit kepalanya terkasih obat sakit kaki. Iya. Masya Allah. salah 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 obat. salah analisa. Analisa. Sekarang utang itu dalam bentuk barangkah atau dalam bentuk uang atau alat tukar? Misalkan. Kalau dari pertanyaannya ini Kan tidak dijelaskan ya. Oke. ya, saya jelaskan. Jadi inflasi itu di bab mananya dulu harga barang kita pinjamkan kah atau harga uang. Nah, kalau seandainya yang kita pinjam itu berbentuk uang, berbentuk barang, kemudian kita ganti berbentuk barang dengan harga yang sudah berbeda, ya tentu itu sudah konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan. Dan ini juga efek dari kita menggunakan alat tukar yang tidak seperti dirham dinar ya. Ya. Dulu dinar dirham itu kan stabil harganya, tidak pernah berbeda. Berbeda. Zaman Nabi mungkin 1 dinar bisa beli kambing, sampai sekarang masih bisa gitu kan. Iya, betul. Di kita dulu beli kambing di 10.000 loh. Iya. Sekarang 1 juta aja nggak dapat kan. Betul. Nah, itu alat tukar kita mau bermasalah gitu kan di bab itu ya. Jadi pertama kalau seandainya pinjam barang ganti barang itu, katakanlah emas lah barangkali, emas berbentuk perhiasan di kita kan emas tidak dijadikan sebagai alat tukar secara real gitu ya, walaupun dia memang dikonversikan kepada alat tukar kepada uang. Jadi kalau kita pinjam emas setahun yang lalu, ya kan, tentu emas kan emas, az-zahab biz-zahab, al-fiddah bil-fiddah kata Nabi kan, pinjam emas ya barang emas, pinjam perak ya barang perak gitu ya. Kenapa agama mengajarkan itu? Salah satu di antara hikmahnya atau maqasidnya adalah agar tidak terjadi inflasi yang merugikan salah satu di antara dua pihak. Karena kalau seandainya pinjam emas diganti uang, nah, itu bisa merugikan salah satu di antara dua belah pihak yang bertransaksi, yang berakad. Misalkan sekarang contoh, kalau kita pinjam emas tahun yang lalu,
Kalau jauh, diganti dengan uang sekarang. Nah, jauh Ustaz. kalau diganti dengan emas, itu yang minjem yang merasa rugi. Ya, betul Ustaz. Karena dulu dia minjam emas satu emas dulu tuh Satu berapa uang Pak? 1 gram emas dulu, iya tahun dulu di bawah 1 juta Ustaz. Sekarang udah dekat 3 juta. Iya. Masya Saya Allah. kemarin juga apa namanya, cerita di keluarga Hmm. sama ibu mertua juga. Keluarga yang sudah minjam uang emas, Emas. eee, bukan setahun 2 tahun kayaknya, sudah Masya Allah. bertahun-tahun. Masya Coba Allah. mungkin waktu itu dia pinjam satu emas tuh mungkin hanya dapat uang mungkin 800.000, Iya ya. ya, 700.000. Sekarang dia harus mengganti satu emas sekarang tuh mungkin sampai 7 juta. 7 juta terakhir Ustaz. Karena satu emas itu sekitar 2,4 gram nih, dua Coba koma bayang. sekian gram emas. Iya. Jadi kalau yang minjam ini nggak ngerti, dia nggak akan mau bayar. Iya. Wah, Dia cuma ngerasa minjam uang itu cuma 800.000 dulunya kan gitu. Tapi kan berupa emas. Kalau dia bayar seharga dulu itu, yang rugi siapa? yang Tentu yang yang kasih pinjaman meminjami, lah, ya. yang minjami. Karena dia cuma dapat 1/2 gram lagi Iya. Nggak sekarang kan. sampai Ustaz. Malah Ya nggak oke. sampai kalau 8%, Ah, setengah gram. Nggak oke. sampai itu Ustaz. Misalnya oke lah 1/2 gram ya kan, gimana kalau dia sudah kasih emas sekarang hanya kembali, Rupiah. kalau di rupiah dia belikan emas ya hanya Iya. dapat Nggak, seperempat aja ya iya, misalkan. bisa ya. Kan jadi masalah gitu, jadi masalah. Jadi kalau, apa, makanya agama mengajarkan kalau pinjam barang ya kembalikan barang gitu kan. Adapun masalah inflasi itu yaitu konsekuensi yang tidak bisa dipisahkan, yang tidak boleh itu jangan sampai kita rugikan orang lain gitu kan ya. Betul. Nah itu yang tidak boleh, kalau kita rugi ya salah kita ngapain minjam dulu kan, makanya harus ngerti dari dulu gitu. Nah itu jadi kalau seandainya jadi inflasi ini ya kalau dia barang ya harus begitu konsekuensi bagi si peminjam itu konsekuensinya. Konsekuensinya. Ya kan konsekuensinya. Yang tidak boleh itu jangan sampai dirugikan orang yang memberikan pinjaman itu. Ya kan? Enggak dengan alasan kita berpegang kepada nominal yang kita dapatkan dari penjualan barang di waktu Ya, itu kan. setuju, Akhirnya setuju. merugikan si pemberi pinjaman. Tentu ini tidak ini. Kita aja sudah dapat bantuan dulu nggak rela dengan alasan kita rugi jadinya apalagi memberikan Ya, pinjaman ya kan. betul. Dia sudah bantu gitu. Nah, ini konsekuensi. Makanya harus ngerti kita di bab ini agar konsekuensi itu kita juga akan tahu nantinya. Terus kalau seandainya, uang misalkan, kita punya uang nih misalkan ya kan. Nah, mungkin yang merasa rugi itu ya orang yang ngasih pinjam uang barangkali. Hmm, Karena kekuatan uangnya dulu tuh dan sekarang sudah beda. beda, benar. Misalkan dia minjamkan uang dulu 1 juta 2 tahun yang lalu. Mungkin 1 juta kemarin tuh itulah kalau dia berikan emas, dia nggak pinjamkan sama si A, Iya, dia mungkin sudah dapat udah 1 emas 1 gram barangkali emas kan. ya, lebih Nah, kurang. misalkan. Tapi karena dia pinjamkan ke orang itu, ketika dia terima pengembaliannya sekarang cuma dapat seperempat gram lagi Seperempat kan ya. gitu kan. Mungkin yang mau dipinjam pada rugi. Tapi itu pula konsekuensinya. Ya kan konsekuensi dia yaitu pula ya nggak ada yang salah di bab ini. Si peminjam nggak salah gitu kan. Memang dia minjam uang gitu kan. Ya. Nah, jadi memang apa namanya sirkulasi akan seperti itu. Nah, jadi yang seperti ini nih memang adalah konsekuensi dari muamalah kita memang tidak bisa kita pisahkan. Nah, kalau kita tidak mau ya jangan lakukan gitu aja lagi kan. Nah, karena memang tidak bisa kita kontrol harga-harga itu gitu kan, akan turun naik. Eee, ini barangkali ya, jadi tapi kalau seandainya misalkan kena emas mahal, dia nggak berpakai emas, dia bayar pakai uang seharga dulu itu tidak boleh. Karena emas harus diganti dengan Menzalimi ya emas. sudah. Ya zalim, secara agama tidak boleh dan secara manusiawi pun juga akan bermasalah dengan memberikan pinjaman karena dia sudah kehilangan emas untuk memunculkan uang seharga itu dulunya, sekarang dia nggak bisa lagi dia pakai emas itu. Hmm, Ini barangkali jadi masa inflasi itu ada yang jadi masalah, ada yang mau itu konsekuensi yang tidak bisa terpisahkan. baik. Yang penting akad di depan tuh jelaskan pinjam barang, ganti barang, uang ya uang. Adapun berapa nominal sekarang, berapa harga sekarang dengan kemudian ya nggak perlu kita bahas lagi gitu karena kita sudah melewati fasenya. Mungkin itu barangkali yang bisa saya komentari.
Wallahu taala a'lam bishawab. Sampai sini pertemuan kita. Wassallallahu وسلم على نبي محمد وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jazakallahu khairan, barakallahu fikum. Kita ucapkan pada Ustadz yang telah memberikan tausiahnya di kesempatan yang berbahagia ini. Mudah-mudahan apa yang telah kita simak bersama, baik materi dan juga soal jawab, ya mudah-mudahan bermanfaat tentunya bagi kita semuanya, dan juga beberapa pertanyaan yang sedikit kita kembangkan. Mudah-mudahan bermanfaat, menambah khasanah dan keilmuan kita semuanya. Terkhusus pertanyaan terakhir tadi, beberapa pertanyaan, ada 2 pertanyaan terakhir yang kita kembangkan tentang hutang piutang. Ya, mudah-mudahan menambah ketakwaan kita kepada Allah. Bagi yang berhutang saat ini, Allah mudahkan untuk membayarnya. Bagi yang mengutangi, semoga bersabar dan mendapatkan pahala di sisi Allah. Dan mungkin kalau haknya ingin ditagih, silakan dengan cara yang baik tentunya. Ya, semoga Allah tabaraka wa taala menilai tentunya menjadikan pahala yang besar di sisi Allah Subhanahu wa taala. Baik, itu yang kita bahas di pagi hari ini, dan mudah-mudahan juga tadi pembahasan materi kita tentang menyakiti tetangga, dari bahas bab utang ini sebenarnya mungkin menyangkut biasanya yang berhutang itu biasanya tetangga-tetangga kita nih gitu kan. Nah, kita tidak ingin menyakiti dan kita ngutangi. Nah, ini yang terjadi di kehidupan kita dalam kenyataan. Kita bertetangga, ya mungkin tetangga kita susah, mungkin bagaimanapun kita pinjami atau bagaimana, dan terjadilah seperti bagaimana yang kita rasakan di dalam kehidupan ini. Baik, Khotaliman, mudah-mudahan apa yang kita kaji di kesempatan yang berbahagia ini mudah-mudahan bermanfaat untuk kita semuanya. Dan ini pertemuan terakhir kita di Ramadan, dan insya Allah kita akan ketemu lagi bersama Ustadz di bulan Syawal, yakni pasca Aid, insya Allah itu sekitar lebih kurang 2 pekan setelah pasca Id. Insya Allah kita akan bersua bersama Ustadz melanjutkan dari bahasan kitab Al-Adabul Mufrad ini, insya Allah ta'ala. Baik, khotaliman azanillahu wa iyyakum, para pemirsa dan para pendengar yang semoga senantiasa dirahmati dan diberkahi oleh Allah tabaraka wa ta'ala. Ana Rudi Abu Ma'awiyah dan segenap kru yang bertugas mohon undur diri dari ruang dengar Anda semuanya. Mohon maaf atas khilafan dan kealfan kami, baik menemani Anda semuanya di kesempatan yang berbahagia ini. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. وعد الله المؤمنين